Terus orang ngerti bedanya hukum agama sama hukum negara. Makanya kalau saya disuruh usir hantu, ya aku gampang. Alah wong ora ono ae. Minta sentak-sentak kayak bensin duit. Saya kan pernah ngusir hantu di kedutaan Indonesia di Roma, di Australia dan di London. Aku dipaksa pokoknya kon ngusir hantu karena serem. Nah aku ya ora mudeng hantu, wong hantu karo aku mesti ra gelem ngetok. Dadi pokoknya tak parani tak sentak-sentak asu bajingan kuwi rasa ngaco wong Jawa. Kowe iki sapa? Kowe meh hantu Eropa arep musuh hantu Jawa. Jawa Timur iki. Jombang sisan iki mbae Indonesia biyen. Rasa macam-macam su ngono aku to. Wah, aku tak parani maksud tak kei pura-pura supaya yang duta besarnya seneng tak kei raja-raja kayak sungu tak tulisi cecet-cecet tak tulis gitu. Santri goblok. Santri pergi ngeblok. Bapak sekalian, supaya saya tidak berkepanjangan, supaya nanti bisa ada tanya jawab, saya ingin teknis saja. Jadi kita itu tidak mampu Idul Fitri aslinya, tidak mampu lah. Idul Fitri itu kan kembali seperti bayi, kembali fitrah, ke fitrah. Idul Fitri, maka disebut hari raya Idul Fitri. Itu sudah pencapaian. Kalau Idul Adha perjuangan, Adha adalah kesanggupan kita untuk memindah milik kita menjadi bukan milik kita. Itu pengorbanan yang luar biasa. Jadi Idul Adha itu peristiwa yang lebih besar daripada Idul Fitri. Kalau Idul Fitri sudah tercapai semuanya. Tapi kan ya tidak mungkin kita Idul Fitri, paling sekeluarga. Apalagi sekarang kalau kita ngomong globalisasi, kita sudah tidak bisa kok mengidentifikasi ini dosa apa tidak. Ya angel, salah pora, salahku sepiro, gitu ya. Kalau globalisasi itu gini mas, sampean beli Aqua. Aqua itu perusahaan siapa? Dulu bagaimana caranya dia dapat izin untuk mengeruk air, menguras air dan mendapatkan legalitas untuk berjualan Aqua misalnya. Itu perusahaan dari bukan Indonesia misalnya. Jadi nek kue tuku Aqua, kue melu dosa apa ora? Ora iso, kue iki saiki ora iso kapan dosa kapan ora wis ora iso. Dan Allah murah hati wis rapopo, wis ora ngerti rapopo jan kowe ya bodoh gitu kan. Jan kowe tak ciptakan bodoh, wa ma utitumul ilma illa qalila. Aku ngkei ilmu kowe iki mung sak cipratan, sithik banget. Sing penting kowe iki tawaduk karo aku, iso ngapura dulur-dulurmu, terus karo aku aja ngeyel-ngeyel banget. Ya bukan sembahyang rapopo ning aja terlalu sering gitu loh. Aslinya kita itu sangat dimurahi Allah gitu loh. Maka kita dikasih Idul Fitri. Kuwi jan-jane mung basa-basi. Idul Fitri tenan ya ora iso. Ora iso. Bagaimana mungkin? Ini global kok. Interrelasi antar segala hal itu sudah tidak bisa kita deteksi lagi. Anda beli jilbab di Santri sebuah toko, goblok. Anda tidak Santri tahu pergi asal-usulnya ngeblok. toko itu bagaimana dulu. Nek upamane subhat, jenengan melu ora? Jadi kan kita itu sudah tidak bisa merumuskan mana dosa mana pahala. Maka cara Allah untuk membereskan semua itu adalah kasih sayang. Wis tak ngapura kabeh ngono wae. Sing penting kowe apik karo wong, aja mateni, aja nyolong, aja menghina wong, aja mateni wong. Telu kuwi. Aja nyolong, jangan mengambil hak orang lain. Nomor 2, jangan menghina martabat hamba-hambaku. Nomor 3, jangan membunuh nyawa mereka. Asal 3 itu kita tidak lakukan, insya Allah Anda semua minal aidin wal faizin, oleh Allah akan diridhoi. Halal bihalal itu adalah aplikasi horizontal dari ridho biridho. Kalau ridho biridho itu Allah ridho, kita ridho. Terus kita terjemahkan kalau sesama manusia kata kok nek ridho biridho kok keduren wis halal bihalal wae. Lah sing penting kene wis orang ganjel satu sama lain. Itu pun kita masih separuh, kita hanya minta maaf. Kita tidak pernah ada ucapan memberi maaf. Ora ono. Ya piye kuwi? Angel to kuwi? Ucapan niraya Pak Rektor misalnya ya. Terus dengan ini saya memaafkan semua mahasiswa dan sivitas sekalian. Ya iso. Itu akan melanggar budaya juga dan psikologi. Jadi kita itu juga memang tidak pernah lengkap. Maka yang nomor 1 adalah alhamdulillah kita tetap menjalankan ibadah Ramadan saiso-isone. Janjane iku lak ming posone kewan to kuwi. Ming ora mangan ora ngombe iki angele apa? Abote apa? Ming orang mangan, orang ngombe saka subuh nang maghrib iki gek abote iki apa? Itu belum pekerjaan manusia aslinya, tapi oleh Allah tidak apa-apa digituin supaya ada alasan Allah untuk memaafkan kita. Terus kita beramai-ramai Idul Fitri. Janjane ya ora Idul Fitri tenanan apa edan apa ora. Ora wong atine sing ganjel terus kok.
Apa meneh pilpres urung bar iki. Wah, wis ora wis. Gitu. Dan seterusnya, aku ora melu apa-apa wae dibuli entek ning internet kok. Ora melu apa-apa. Blas ora melu apa-apa, ming disangka. Disangka begini, diasumsikan begitu. Loh, tujuannya Gusti Allah kuat, ampuh, dadi ora wani menyangka Allah. Saiki misalnya Allah mengatakan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka terdapat penyakit dan aku tambahi penyakitnya. Itu kan ujaran kebencian. Oleh BTN bisa dianggap mengejek BTN atau dipakai untuk menyerang BPN. Oleh BPN juga bisa dianggap mengejek BPN dan dipakai untuk menyerang BTN. Karena kita hidup tanpa pijakan yang jelas. Kita kehilangan nasionalisme, kita kehilangan keindonesiaan, kita tidak berdiri di cakrawala. Kita masing-masing kos di kutub selatan atau kutub utara. Sehingga semua yang di tengah akan kita tuduh lawan kita. Kan begitu. Ini adalah kehidupan yang sangat tidak sehat di Indonesia. Tapi ora apa-apa, Gusti Allah sugih, gede. Sing penting di ngapura selesai masalah. Sesuk ning neraka ora sida iki swarga wae. Terus lah kowe biyen piye pas pilpres jan anu nggih kula niki ngawur nggih. Wis ora apa-apa, menungso jan rada ngawur, ora apa mlebu swarga gitu. Saya doakan Anda semua masuk surga. Soalnya ya ora kuat mlebu neraka kowe. Ora kuat. Wis mesti pokoke aku husnudzon mlebu swarga kabeh. Ning aja kerengan di sana sebab nanti Anda kan sekarang punya pendapat. Anda sekarang ini punya pendapat. Anda yang pro Jokowi menganggap Prabowo masuk neraka. Dan Anda yang pro Prabowo menganggap Jokowi masuk neraka. Nek sok-sok kowe ketemu wong loro kuwi piye kowe? Lah ya piye mulane? Jadi kita itu ya jane nek dianjurkan ya carilah pijakan yang paling universal. Makanya kita ini orang universitas. Bukan orang fakultatif. Sekarang ada fakultas Prabowo, ada fakultas Jokowi. Salah kuwi. Kudune Universitas Indonesia. Monggo arep Jokowi arep Prabowo ning syarate ini kan begitu. Kok saiki kok fakultatif berpikire. Ning ora apa-apa wong anane ning Indonesia iki hanyalah kumpulan fakultas-fakultas. Tidak ada universitas. Karena tidak ada sarjana UNY, yang ada sarjana fakultas X di UNY, betul enggak, Pak? Apa ada sarjana UNY? Yang ilmunya komprehensif seluruh universitas, kan enggak ada. Yang ada sarjana fakultas. Bahkan program studi lebih jurusan lagi, lebih segmented, lebih parsial lagi. Ning ya ora apa-apa menungso isone mung semono kuwi. Ora apa-apa, Allah Maha memaklumi. Oleh karena itu kita dikasih halal bihalal. Oke, teknisnya gini, halal bihalal itu lahirnya dari Jombang. Itu Bung Karno silaturahmi dengan jadi temennya anaknya bapaknya Gus Dur itu Mbah Hasim punya temen di Denanyar itu Yai Wahab Hasbullah. Jadi Yai Wahab Hasbullah sama Yai Wahid Hasim itu yang ngobrol-ngobrol sama Bung Karno terus muncul kata halal bihalal. Itu lahirnya di Indonesia di Jombang. Itu kalau minal aidin wal faizin dari perang Badar. Kalau taqabbalallahu minna minkum juga dari Rasulullah. Terus apa meneh? Yang hari raya ini. Lebaran, itu ada lebaran, luberan, laburan, apa Pak Rektor? Ada 4. Mulane kupat kuwi laku papat. Kuwi ora apa-apa iki jeneng nek jadi agama kuwi niye gitu ya. Budaya itu tandurane. Nah, wene ditandur di suatu tanah berbeda hasilnya dengan di tanah yang lain. Tingkat kesuburannya dan lain sebagainya, usianya dan seterusnya. Kan gitu. Jadi lebaran itu berarti kita sudah menyelesaikan tugas berat yang namanya puasa. Yang budget makanannya lebih tinggi daripada di luar bulan puasa. Soalnya luwih akeh mangan pas poso kan mangan ora poso. Kuwi ya Gusti Allah guyu kemekelen tenan kuwi. Lah iki tak kon poso malah entek duit semono kae kuwi wah jan kuwi ana sing sanmor ana sing wah ning dalan-dalan dodol kok budgete luwih dhuwur iki poso 3 kali lipat kalau diteliti kuwi Gusti Allah nganti aku gawe menungso boledan kabeh kan itu kan ayo poso kok malah budgetnya meningkat iki lebaran luberan itu artinya kita bermurah hati jalan tol bisa rame selama lebaran karena kita ndak ngitung duit demi keluarga.
Ya, luberan. Terus meneh laburan. Laburan itu kita ngecat putih. Idul Fitri kita cat meneh. Corang-coreng-coreng kita hapus, kita kapur lagi. Sijine meneh Lebaran, luberan, laburan. Ceritanya di tahun piro enggak? Tahun piro kuwi kejadian? Siji meneh apa? Luberan, labur, lebar siji meneh. Lebur. Halal bihalal. Itu juga ide yang bagus. Itu namanya bid'ah, Bapak sekalian. Apa bid'ah? Bid'ah itu adalah hasil dari ibda. Ibda itu sesuatu yang baru yang kita bikin. Jadi misalnya kowe duwe telo, ana sing gawe kripik, ana sing gawe getuk. Nah, getuk itu posisinya adalah bid'ah. Hasil kerja ibda. Allah sendiri adalah al-badi, zat yang maha menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum ada. Gedhuk kuwi burung tahu ana, meskipun telone wis ana. Gitu ya. Tapi dia adalah bid'ah. Jadi bid'ah itu baik sepanjang tidak melanggar kehendak Allah. Jadi Idul Fitri kita ini Indonesia ngelumpuk kayak ini bid'ah. Ini bid'ah besar. Dan sangat bagus. Jadi kita ini selama ini lho rumasane bid'ah lek kok. Lah nek ora ana bid'ah njur klopo kok krakoti, ngono. Piye karepe? Piye lombok kok ceklus, ngono piye? Lho, kita butuh bid'ah bahwa lombok itu aja dipangan langsung tapi digawe campuran, gawe sambel apa bumbu kan begitu. Itu namanya bid'ah. Lah nek pancen anti bid'ah ya nek ana lombok panganan lombok. Nek ana klopo ya krakotono ora usah nggo pisau. Pisau itu alat bid'ah. Kita tuh sekarang bid'ah aja enggak paham. Bid'ah itu baik sepanjang tidak melanggar kehendak Allah. Salat itu baik sepanjang tidak melanggar. Ada enggak salat yang jelek, Bu? Banyak. Sekarang sampean salat asar saiki coba. Ayo piye to ya? Kan semua ada ruang dan waktunya. Kalau Anda saiki ngene, Bu. Babi haram apa halal? Haram nek dipangan. Nek mengkok gendong ora masalah. Ning edan, ning ngono wae to. Kentir kuwi bocahe gendong-gendong babi ngono ya. Ning ora haram. Ning kentir. Jadi kita ini yang namanya sumbu pendek, pikiran sempit itu adalah melihat sesuatu hal close up, tidak dengan interrelasi dengan sekitarnya, ruang dan waktunya, konteksnya dan seterusnya. Kita di kampus kan belajar konteks. Teks dan konteks. Nah sekarang ini banyak ustadz-ustadz, pembawa-pembawa Islam yang tidak pakai konteks. Begitu aku ngomong babi halal, nesu. Ya halal edan apa? Ora tak pangan kok. Sing haram kuwi nek dipangan. Kuwi nek mangan nek ora ana liyane ora apa-apa lho. Beras ra ono, dagung liyane ra ono, wis mbangane mati, anakku tak kei mangan babi. Ono kuwi. Ndak apa-apa namanya darurah bisauka. Jadi kabeh iki ono ya ono konteksnya, ada ruang dan waktunya. Salat wajib dari sapa? Nek pas wektune wajib, nek pas di luar waktune ya haram. Ngawur iki ya udah. Saiki salat Id, ayo saiki salat Id. Piye to ya? Menungso kok ora jangkep uteke iki piye to ya? Betul enggak? Salat Id itu haram di luar hari. Sekarang bagaimana kalau ada yang salat Id duluan 2 hari sebelumnya, kemarin di Makassar, di Padang. Menurut kita yang salat Idnya kemarin lusa itu haram. Menurut mereka tidak haram. Menurut Allah bagaimana? Ya takon Allah. Aja kowe dadi Allah. Sing entuk mengharamkan ning Allah, Nabi ora entuk kok. Ki oke men lho Gusti Allah saiki ning Indonesia. Mengharam-haramkan segala sesuatu, menghalal-halalkan segala sesuatu. Enggak ada yang punya hak ya secara rasional. Siapa yang berhak menghalalkan sesuatu? Yang menciptakan. Yang bikin. Yang bikin cuma Allah, Nabi tidak ikut kok. Makanya Allah mengkritik Rasulullah. Lima tuharrimu ma akhallallahu lak. Ya. Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang aku halalkan, kata Allah. Sing mengharamkan ya Allah. Dadi iki menspekulasi. Ya wis ora apa-apa kanggo mengharam kanggo halal ngono wae. Karena kita tidak saling yakin satu sama lain, maka akhirnya kita bertengkar. Wong saya dionekke kafir, aku seneng.
Lah jaremu aku kafir, ya wis aku nek ngono kerasa njaluk tolong aku wong kafir kok. Jadi kalau saya dianiaya orang, saya dimerdekakan orang. Berarti cara mbembeni sampean Nek kowe dinyek tanggamu njaluk tulung nyurung mobil gelem ora kowe? Gelem ora kowe, Dik? Berarti diben juru kunci ngono lah. Mbembeni. Kowe dielek-elek tanggamu, njur tanggamu njaluk tulung kowe wajib nulung ora? Ora wajib toh. Jadi nek kowe dielek-elek wong ki pemerdekaan. Itu membuat kita merdeka dari orang itu. Kowe dikafirke alhamdulillah sip. Awas nek njaluk tulung kowe. Aku garing ngono. Sekarang silakan membuli saya di internet, di medsos. Enggak apa-apa. Ning sesuk nek ana apa-apa aja njaluk tulung aku ya. Iki aku arep ndelok ana iki sesuk kowe rasa njaluk tulung aku lho. Sekarang Mabes Polri saja belum tuh saya terima di rumah. Sekarang ini. Not even these two calon presiden. Siapa aku kok didatangi? Lempo. Lah salahmu dhewe teko nang aku. Lah aku dudu sapa-sapa kok. Sing ngarani aku sapa-sapa ya sapa. Wong aku ya dudu sapa-sapa. Termasuk UN yang ngundang aku sawal iki lak pekok sak pekok-pekoke wong. Ngapa ngundang aku? Ngapa ngundang aku? Aku ustaz dudu, kiai dudu, ulama dudu, intelektual dudu, sarjana dudu. Ngapa ngundang aku? Lah kok aja disalahke akeh sing ngundang kuwi rektore ngapa ngundang aku? Gitu ya teman sekalian. Oke. Saya kira inti yang ingin saya kemukakan supaya kita bisa tanya jawab kalau masih ada waktu, bahwa kita ini dimurahi Allah dengan ada Ramadan dan Idul Fitri. Ini intinya begitu. Aslinya kalau kita Idul Fitri benar kan tidak mampu, Mas. Tidak mampu. Apakah Anda pernah minta maaf, misalnya mohon maaf lahir batin kepada seseorang dan Anda nyebut kesalahan Anda? Ora toh? Ora cetha to salahnya apa? Saiki nek ana wong edan entuk kartu, mohon maaf lahir batin. Terus diparani kowe karo wonge kuwi. Maksudnya minta maaf apa iki? Utangmu apa oleh mengonek-ngonekke aku biyen apa sing ndi? Loh kalau kita mohon ampun kepada Allah kan harus jelas kasusnya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu cetha masalahnya. Tapi kalau kita bikin kartu mohon maaf lahir batin, nggo napa iki? Ora cetha ta iki? Terus orang ngerti bedanya hukum agama sama hukum negara. Gitu. Saiki penghuni penjara kirim apa? Kartu lebaran nang presiden. Mohon maaf lahir batin. Wes, ora ditolak toh? Berarti terus saya metu penjara. Habis jangan pura. Karena ada loh anggota DPR yang ngerti bedanya hukum agama dengan hukum negara dan seterusnya. Jadi Bapak sekalian, pokoknya hari ini aku duwe kesalahan oke sing aku ora ngerti ya, Bu. Nang jenengan. Misalnya aku bukuku 90 luwe. Jenengan maca sak kalimat menjadikan mudarat bagi diri Anda kan saya melu salah. Kan kata itu harus tepat. Harus manfaat. Tapi bagaimana membuat kalimat saya bisa manfaat untuk setiap orang? Allah saja kalimatnya tuh membuat mangkel setan kok. Pus setan kabeh ora ono sing ora mangkel karo Gusti Allah. Iblis bareng mangkel banget, dendam sama Allah. Upama wani tak lawan kok ngono, belum ora wani wis piye meneh. Akhirnya iblis itu mangkel sama Allah karena dia tidak setuju polisinya Allah. Allah kan dulu hanya pakai satu sistem yang negatif, positivisme. Kabeh ki ngabekti apik. Terus iblis tidak dinamis hidup ini. Harus ada positif negatif, harus ada dialektika, harus ada konfrontasi sedikit-sedikit, harus ada dinamika, harus ada kompetisi. Itu idenya iblis. Jadi barang siapa berkompetisi sebenarnya itu pengikut iblis. Aja nesu ora. Ora, kuwi nek diteruske secara lugu ya toh. Karena yang menciptakan ide kompetisi itu iblis. Dulunya enggak, manusia taat gitu aja. Makanya ada malaikat, ya, ada jin, ada manusia dan ada alam. Malaikat dari cahaya, jin dari api, ya, manusia dari tanah.
Kalau jin dari api memproduksi setan sangat wajar, tapi kalau manusia yang terbuat dari tanah memproduksi setan, itu sebenarnya adalah kekurangan ajaran yang sangat tinggi tingkatnya. Karena tidak ada setan sebagai makhluk, yang adalah setan merupakan produk dari jin atau manusia. Jadi setan itu nggak ada. Nek sing sampean delok ning kuburan itu setan kayak meng bias-bias dari metafisika dan fisika yang bercampur di antara pandangan kita. Hantu barangi kuwi meng energi liar yang munculnya itu berdasarkan konsep Anda sendiri di dalam pikiran dan memori Anda. Mulanya aku karo hantu-hantu akrab karena mereka tidak ada yang bisa muncul di depan saya. Wis seremong kaya ngopo daerah mungkin muncul di depan saya karena enggak ada konsepnya di otak saya. Enggak ada konsepnya, maka tidak mungkin muncul di depan saya. Makanya kalau saya disuruh usir hantu, ya aku gampang. Alah wong ora ono ae. Meng tak sentak-sentak kayak ben sing duwe. Saya kan pernah ngusir hantu di kedutaan Indonesia di Roma, di Australia dan di London. Aku dipaksa pokoke kon ngusir hantu karena serem. Nah aku ya ora mudeng hantu, wong hantu karo aku mesti ra gelem ngetok. Dadi pokoke tak parani tak sentak-sentak asu bajingan kuwi rasa ngaco wong Jawa. Kowe iki sapa? Kowe meh hantu Eropa arep musuh hantu Jawa. Jawa Timur iki. Jombang sisan iki mbae Indonesia biyen. Rasa macam-macam ngono aku to. Wah, aku tak parani maksud tak kei pura-pura supaya yang duta besarnya seneng tak kei raja-raja kei sungu tak tulisi cecet-cecet tak tulis gitu. Loh, itu serius, itu di tiga negara, di Italia, di London, sama di Australia. Di Australia itu Pak, duta besar Indonesia sudah kadung nyewa omah tingkat 3. Lagi seminggu nunggu wis ora tahan. Terus langsung dia cari tempat yang baru yang banyak orangnya. Dia sendirian di situ, anak istrinya belum dibawa ke Canberra. Dia tinggal sendirian, dadi nek bengi bojone teko modar aku. Dadi jake setengah turu nggo bojone, "Pak, arep kopi napa teh?" Kletek. Bingung, aku iki ning ndi ya? Bojoku ning ndi lho kok ning kene? Nah, jadi pokoknya seminggu dia disiksa oleh kehadiran istrinya yang pasti bukan istrinya. Pokoknya sapa-sapa ning kono kuwi. Akhirnya aku karo Kiai Kanjeng nang Canberra dilebokke omah kuwi. Kurang ajar. Jadi kita ndak tahu bahwa kita tuh dipakake hantu-hantu di situ. Nah, saya tinggal di kamarnya Pak Dubes itu di tingkat 3, terus di bawahnya Kiai Kanjeng, di bawahnya lagi Kiai Kanjeng semuanya. Akhirnya setelah selesai kami dari situ bersih itu dari hantu. Loh, ampuh ya Kiai Kanjeng? Ora, kuwi hantune iki ngeri karo Kiai Kanjeng. Ha iki menungso kok ngeluwihi hantu iki piye iki? Gitu ora cethok kok Kiai Kanjeng gitu loh. Saya juga begitu loh. Saya ana apa wae tak pentak. Saiki ning ndi tak pendeleng ngene. Tak paranane. Wong aku ya ora ketok ae. Aku mengawur, tur kudu cara Jawa. Diancuk bajingan macam-macam lah. Ngono. Lho aja nesu aku nang hantu kok. Nek Pak Rektor ra entuk, nek nang hantu ya masuk nang hantu nyun sewu Mas. Ya kok apa piye? Ya tak pisui gitu loh. Dan ternyata Mas, hantu itu ada penjelasannya tapi tidak ada fakultas hantu sehingga tidak bisa mempelajari. Kalau mau bikin fakultas itu nanti saya support silabusnya. Hantu kebatinan, urusan makrifat, urusan gitu-gitu nanti saya tambahin bahan-bahan lah. Terutama landasan-landasan keilmuannya secara mendasar, mana yang bisa dielaborasi secara akademis, mana yang tidak. Karena di Amerika, di Eropa orang mulai mempelajari itu dan kita jangan terlambat. Wong kita ini maha hantu. Kita ini dahsyatnya luar biasa soal itu gitu ya. Oke. Saya kira Pak Minto saya akan akhiri, tapi intinya adalah mari kita bersyukur bahwa kita ketemu seperti ini dengan keistimewaan satu. Ini karena Allah murah hati, karena tahu kita tidak akan lulus. Enggak akan lulus. Apa nih lulus piye? Kita ke pasar sekali kita tidak tahu melakukan kesalahan apa. Ya. Struktur sosial juga tidak memungkinkan kita untuk bisa minta maaf satu sama lain. Apalagi sekarang adalah era globalisasi, berarti ada interrelasi konteks dan pelaku-pelakunya yang tidak tercover lagi secara ilmu. Satu. Jadi ini adalah kemurahan Allah. Sing penting awake dhewe gelem nglakoni poso, bokang-bokang sithik biasa. Gitu. Terus riyayane tenanan, sejauh yang kita jangkau aja. Isone sedulur-sedulur ya iso karo kanca-kanca sak kantor wis cukup ora apa-apa bismillah. Mudah-mudahan itu sudah merupakan tanda bahwa kita serius kepada tawaran Allah dan Allah akan menghapus semua dosa-dosa kita. Karena kita sudah mau melakukan basa-basi.
Ibaratnya mlebu kantor sing penting tanda tangan bar kuwi lungguh ra apa-apa wis sing penting lungguh wae. Sing penting ketok ning kantor engko kepala kantor liwat seneng atine wis kuwi tok cukup. Itu satu. Nomor dua, untuk masalah-masalah Indonesia saya kira Anda harus punya pemetaan dan aplikasi tenaga yang setepat-tepatnya. Artinya Anda harus menentukan yang primer mana, yang ambil tenaga banyak itu yang mana, yang cukup Anda batin sedikit-sedikit di sudut hati yang mana. Anda harus punya skala prioritas. Nah, skala prioritas ini berdasarkan apa? Monggo. Kalau saya itu urusan saya adalah saya dan keluarga saya. Kalau keluar dari rumah saya bersedekah. Kalau saya bisa bersedekah saya lakukan, saya tidak bisa saya minta maaf. Jadi urusan negara bagi saya urusan sedekah. Karena tidak ada takdir Allah yang menyangkut Indonesia. Yang ada adalah menyangkut pulau dan air serta kekayaan di tanah air kita ini. Tapi bahwa ada Indonesia itu hasil bid'ah. Bisa baik, bisa buruk, dan seterusnya. Jadi itu tidak nomor satu bagi saya. Yang nomor satu adalah aku harus cinta kepada semua hamba-hamba Allah, dan aku akan bertoleransi dengan siapapun saja yang berkaitan dengan saya, dan saya tidak akan mengklaim apapun meskipun saya diklaim-klaim orang. Yang penting saya sama hamba-hamba Allah, saya akan bersikap sesantun mungkin, sebaik mungkin, sefitri mungkin, karena Allah yang akan marah kalau saya tidak melakukan hal yang seperti itu. Saya kira untuk sementara seperti itu, saya mohon maaf atas semua kekurangan saya, terutama kalau tidak tepat saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana santri goblok, pendapat kalian tentang kajian siang ini bersama MH Ainun Najib? Apakah cukup memberi kesan atau mungkin sebaliknya ya? Karena apa ya? Karena Cak Nun ini kan susah ya mau didefinisikan seperti apa gitu loh. Kalau dipanggil kiai beliau juga nggak mau, dipanggil mbah juga nggak mau gitu loh. Jadi agak susah nih Cak Nun. Tapi yang pasti dan yang jelas MH Ainun Najib ini dikenal sebagai budayawan ya, budayawan juga politisi. Kalau dibilang politisi memang Cak Nun ini kiprahnya sempat ikut-ikut di dunia politik, masuk TV nasional itu di era Presiden Soeharto ya saudara-saudaraku. Jadi memang agak susah mendefinisikan sosok Cak Nun ini ya. Tapi beliau ini kayaknya lebih suka disebut Mbah Nun. Oke saudara-saudaraku, jangan lupa di like dan subscribe. Dan saya ingatkan untuk kalian yang suka pengajian yang berbau dengan nuansa sejarah, bisa scroll di bawah, karena santri goblok di situ menyajikan juga Gus Muafik ya, yang tentu saja dikenal sebagai kiai yang pemahamannya tentang sejarah itu tidak diragukan lagi. Dan untuk kalian yang lebih suka ilmu fikih bisa scroll di bawah, karena santri goblok juga menyediakan Gus Bahaudin. Nah, beliau ini terkenal sosok yang ahli fikih ya. Dan untuk kalian ini terutama buat cewek-cewek yang suka gus-gus yang berwajah tampan, nah bisa scroll di bawah, karena santri goblok juga menyediakan seperti Gus Ikdam dan Gus Kautsar ya, yang tentu saja tampan itu. Dan untuk kalian yang suka humor, suka humoris, suka pengajian yang bernuansa humoris tapi penuh hikmah, bisa scroll di bawah, karena santri goblok juga menyediakan kiai kondang asal Bojonegoro, yaitu Kiai Haji Anwar Said. Oke saudara-saudaraku, jangan lupa saya akhiri sampai di sini dulu seperti biasa. Di akhir video kami ada rekaman-rekaman terbaru yang bisa kalian tonton dan bisa kalian lihat juga kalau berkenan. Kalau enggak ya enggak masalah saudara-saudaraku. Ingat, komen yang baik, yang sopan, karena kita sebagai orang timur itu mempunyai budaya yang cukup ramah ya, dan itu dikenal di dunia. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kan itu yang saya bilang tadi ya. Pertamanya takut itu mas. Iya, takut. Terus keduanya ya pengen tahu memang apa kematian itu memang benar apa enggaknya kan gitu. Ya sebelumnya kan saya nggak percaya kayak gitu kan. Rasanya waktu dalam keranda itu, terus pas saya tiduran lama kelamaan itu memang benar mas ya. Kan ada cerita itu tadi, kalau ada seperti keranda
terbang sendiri atau gerak sendiri. Pas saya rasakan itu memang benar mas. Jadi seakan keranda itu gerak sendiri, padahal nggak ada yang gerakin kan. Berarti terasa ada Iya. kayak gempa gitu ya? Iya kayak gempa, lindu, lindu kecil-kecil ini mas. Kayak saya beda kayak gini. Ya, maksudnya waktu di dalam keranda itu suasananya itu seperti apa? Misalnya dingin, hangat atau ya biasa aja gitu loh. Suasananya anginnya itu kan kadang beda kan, suasana lah mungkin ya. Suasana pas di dalam keranda itu seperti apa itu? Suasana perasaan, bukan suasana apa ya, lebih tepatnya itu mungkin kayak anginnya itu loh, sepoi-sepoi dingin atau panas atau hangat gitu loh. Kalau masalah suasana atau itu mas ya, campur aduk mas ya. Campur aduk. Dibilang dingin juga ada, dingin karena mungkin Ketakutan. iya takut itu, terus panas itu kan hawanya kan kayak gimana mas ya? Kalau seperti ada di gua nih loh mas ya. Kayak gitu lah Seperti kayak itu. gitu. Oh iya iya. Tapi nggak dapat apa-apa inspirasi atau ini enggak. Kalau inspirasi ya balik lagi ke saya sendiri ya. Yang dulunya memang nggak percaya gitu ya, akhirnya ya tambah percaya mas. Memang benar kalau kematian itu memang ada kan gitu. Iya. Kalau pas waktu di dalam keranda ada suara-suara itu enggak? Ada mas. Kedengaran suara-suara gitu enggak? Suaranya ya seperti orang di pasar itu loh mas ya, berisik gitu. Padahal namanya di kuburan kan otomatis nggak ada orang sama sekali. Tapi ini suara siapa nggak tahu. Mungkin ya namanya keranda itu mas. Itu suara-suaranya ramai gitu ya? Iya kayak ramai gitu. Orang bercakap-cakap. Iya. Kalau waktu di dalam keranda itu pikirannya gimana? Kalau pas di keranda itu ya pikiran saya ya seakan pasrah gitu mas. Pasrah ya? Iya. Mau teriak nggak bisa, mau ngomong juga tambah nggak bisa kan. Soalnya tadi ada yang komentar takutnya kenapa-napa, takut kenapa-napa gitu loh pokoknya tadi. Iya. Ada katanya di atas kepala ada kuntilanak yang komentar tadi. Itu terasa nggak? Terasa ada yang deketin, terasa ada yang nyedekin lah. Oh, masalah itu kerasa mas, cuman saya nggak tahu memang itu ada penampakan apa nggak tahu. Iya. Cuman kayak saat ada sesuatu yang ada tangan gitu loh mas. Iya, soalnya tadi teman-teman TikTok itu ada yang komentar kalau di atas ada kuntilanak. Kalau suara kan tadi ada suara keras tadi di dalam live. Terdengar nggak suara kayak orang jalan, kayak suara harimau apa kayak tadi kedengeran nggak? Kedengeran mas, cuman ya gitu lagi nggak mau berontak atau mau gimana itu nggak bisa mas. Iya. Itu kalau mau gerak-gerak itu susah nggak? Susah mas. Jadi cuman yang masih hidup itu cuman dalam pikiran itu aja mas. Hati mau meronta itu nggak bisa karena mulut mau bicara juga nggak bisa, kayak ketutup gitu. Jadi lidah terasa keluh gitu ya? Iya gitu. Ini buat teman-teman, buat edukasi, jangan sampai nyoba-nyoba di dalam keranda kalau emang imannya belum kuat. Soalnya kalau di dalam keranda itu kayak orang lagi tidur cuman pikirannya aja nggak bisa bergerak katanya masnya ini. Iya. Mungkin ada pesan untuk orang-orang penonton, para penonton. Pesan-pesan khusus dari kamu. Iya. Kalau pesan-pesannya ya itu lagi mas ya. Mas suaranya volumenya bisa digedein. Kurang besar aja. Iya, maaf. digedein. Kalau pesannya yaitu pertama ya. Maaf Kak Hendri, ini lagi tanya-tanya tadi habis live dari dalam keranda tadi. Maaf ya, ini mau tanya dulu. Soalnya teman-teman lagi penasaran, jadi mbahnya ini nggak bisa ngeramal cek kodam, lagi
fokus ini dulu apa tanya tadi yang habis live di keranda. Bisa di apa follow Kak. Kang Mas di follow bisa laporan. Terima kasih sudah follow. Nah, lanjut lagi tadi apa waktu dalam keranda. Kan tadi apa ditinggal kan? Iya. Ditinggal sama temen dibakarin dupa. Itu kalau hidung itu nyium nggak bau-bau dupa? Apa nyium bau apa kayak nyium nggak tadi? Kalau dupanya itu kecium mas baunya itu, cuman keciumnya itu gini mas ya, baunya itu enggak langsung terus enggak, berarti ya cium harum terus enggak kecium lagi terus kecium lagi kan gitu mas. Dupanya itu. Terima kasih yang udah follow. Ini bentar ya, minta doanya buat temen-temen apa minta doa buat temen-temen di rumah biar apa lancar rezekinya. Kita doain lah. Yang bilang bohong ini tadi belum lihat ya, coba lihat di live-nya. Mbah Jaya kalau pengen tahu Iya, silakan bisa- give, silakan. Silakan Ujinya give. di mana? Nah, ini siap kan lagi bisa ditentukan lokasinya, yang penting give-nya ya. bisa Coba challenge. Nah, bisa challenge. ada di bio. Ini Silakan. masnya tadi habis live di dalam keranda tadi. Kan bisa dicek. Udah tunjukin, tunjukin. Nah, itu tunjukin langsung. Yang memberi kesehatan obat atau Allah. Itu turunan kamera. Tutunan. Kan lebih senang sini turunan. Jadi ini guys ya yang tadi Ini kelihatan ya? ini masnya tadi live waktu live itu di dalam keranda itu. Disimak ya. Bentar. Kelihatan mas? Ini Suaranya kerasin. Mas Tambah Jaya ini yang katanya bohong. Atau mau challenge, suruh challenge ya nggak sih, kasih give berapa? Iya. Ini tadi habis live itu dalam keranda. Sebentar lagi akan saya tinggalkan. Udah tahu kan Kamu sendirian. kalau katanya bohong. Betul. Itu YouTube ini. Nantinya kalau ada dua sosok, kamu jangan takut, jangan gemetar. Karena itu juga Iya tadi habis bisa diikutin besok kalau ada yang mau challenge bisa lewat jalur belakang bisa. Ini gitu antara ini tadi habis live ini dalam keranda itu kelihatan nggak? maka untuk pemirsa di rumah Ini masnya tadi. Kalau ingin bukti silakan challenge gitu aja, bukti real kan ini tunjukin loh. Ini real kan? percaya dengan Ini real. adanya siksa kubur, maka malam ini saya langsung ritual di sini. Ini Wes dosa di ngono iki ndak dosa iki. Iki challenge aja, lek challenge ada ini ada bukti dong. Kan pengen bukti kan. Ya buktikan dulu challenge-nya gitu loh. boleh di-share Boleh percaya, boleh teman-teman, enggak, gitu. buat edukasi buat teman-teman di rumah yang katanya nggak percaya kalau kematian itu ada. Ini temen aku yang habis live di dalam keranda tadi itu katanya teman-teman apa kok wajahnya habis masuk keranda kayak pucet itu loh. Itu beneran apa enggak tadi? Terasa pucet apa seperti biasa itu? Kalau yang saya rasakan tuh kayak biasa mas. Ya masalah putus enggaknya kan bisa dilihat dari kamera itu namanya, dari video atau pas live-nya itu. Kalau yang saya rasakan ya biasa gitu. Nah, ini ada nih saksi nih, jejak Khorin nih saksinya. Ya kan. Makanya kalau ingin lebih detail, lebih jelas, ingin bukti ya silakan challenge. Tadi Ya nggak juga Bi? ada tim kita kan, ada yang katanya ditemuin itu apa kakek-kakek
waktu pas mau live itu ada kakek katanya lagi nyekar. Itu terasa gak kalau ada yang deketin, ada yang manggil, kedengeran gak? Kalau masalah ada yang mendeketin kerasa mas, cuman nggak tahu itu wujudnya apa, nggak tahu mas. Iya. Nah, wujudnya nggak tahu Iya, ya. karena kan saya posisi kan di dalam keranda, terus mata kan terpejam, gitu. Tapi nggak ada rasa takut, nggak ada ya? Nggak ada. Mungkin berani nggak bang di-challenge lagi sama misalnya ada penonton yang mau challenge abang, berani nggak? Abangnya berani nggak? Ya tergantung penontonnya. Kalau yang challenge cuma 1-2 ya kita pikirkan dulu kan. Coba volumenya agak urep mati no. Jajal dikubur urep. Sampean to piye? Dikubur urep mati ora. Jadi kalau yang challenge yang banyak ya nggak apa-apa. Berani hidup berani bayar selain berapa. Di sini itu kalau cuma bicara nggak laku ya, harus ada bukti ya. Kita juga kan buktikan gitu, bener nggak? Ya nek duwike ora kan. Nek duwike yo wani bayar piro. Nah, wani piro kan gitu. Wani piro. Jadi ucapan disesuaikan dengan tindakan ya enggak? Betul. Nah, itu baru. Yes, nyantai. Kalau besok rencana live di mana nih bang? Di apa rumah Minger apa nendi besok? Kalau sementara itu belum ada jadwal mas. Belum ada jadwal ya, belum ada. Dari teman-teman komentar yang menonton kan belum ada yang memberikan challenge. Harus Belum kemana, ada yang request ya. Belum ada yang Kalau request. teman-teman Ya. yang mau request bisa apa? Request DM WA support dana ada di bio. Ini saya mau tanya bisa, silakan. Mau tanya apa bang? Silakan bang. Tanya apa bang? Celorot 22. Notanya apa? Ini Mas Habibi. Boleh ditanya-tanya Mas Habibi dari Bojonegoro. Ya silakan Mas Celorot Silakan, nggak 22. apa-apa. Kayak enak piye to? Ya eneng to jelas e wong menungso ki werna-werna. Iya Mas deh. Cuman pesan-pesanannya jangan sekali-sekali ikut seperti ini mas ya, masuk ke dalam keranda. Nek Kalau wani memang ora iya, apa-apa. kalau memang mentalnya nggak kuat bener, jangan sampai mencoba ikut-ikut seperti ini ya. Saya mau tanya bisa. Ya, Bisa. silakan. Mau tanya apa Mas Lorot? Mas Lorot. Boleh yang mau tanya-tanya acara apa to iki? Acara ngonten. Melu mrene. Iki acara Jinyali tadi Mas Bro, Mas Pul. Jadi tadi ceritanya nih teman kita ini yaitu rumah saya sering kehilangan uang itu gaib atau gimana. Nah ini gimana? Iki. Nah itu beda, ini tidak spesialis kayak gitu. Tadi challenge Mas Bro. Jadi ini ada orang tertentu yang bisa paham tentang ini, itu spesialisnya nggak di sini. Bagian yang kintor. Itu urusannya guru spiritual kita ya. Beliau sekarang lagi sibuk, mungkin lagi BAB atau bagaimana nggak tahu. Ntar aku sampaikan Mas Bro. Mungkin malah dipanasi terus ini ya. Blokir ini. Sing komen ane blokir gue. Masih malah ngene. Iya. Lah jare aku malah ditantangi lek wendi dhuwit ndang ngono jomong tok ngono lho. Dibuktekne tenan Mas Deyo ora.
Ndek didik piro? Tak Ini orang du modal kok. Nah, wis ketok. Ayamnya ayam putih kok. Gaweane hetres ngene iki. Tapi kan rame to, lek nang ngene rame to. serem tapi Itu untungannya iki. Saya sering kehilangan uang itu kayak itu nanti ya Mas siapa ini Mas Loro 22 ya. Urusan yang Kinton. Itu ada itu grup spiritual kita itu Di namanya Jejak Korin. di Jejak Korin ada. TikToknya Jejak Korin. TikToknya Jejak Korin itu memang spesialis seperti ramal-meramal dan Namanya siapa, cek-cek Mbak? kodam itu. Pengobatan Ya, santet itu tahu. sihir, pengajian. namanya siapa Mbah, rumahnya mana? Nah, Yang Jejak Korin. Hmm. Jember. Jember dari Jember. Orang Jember kok, Lek. Asli orang Jember. Minta santet ya. Mbak Korin ini udah nampak ini tadi ke BAB katanya. Ini tadi masnya yang live dalam keranda tadi untuk mengedukasi teman-teman jangan sampai dicobain masuk dalam keranda. Tanpa ada komando dari ahlinya. Dari ahlinya ahli. Karena urusannya dengan malaikat maut. Urusannya wis gede. Jarine kok apa? Kira Menantang takdir. Gak sing apa menangasi kasus apa wae iki Mas. Nah, ini. Ini kan udah sering masuk keranda. Mas Lorot tanya, kalau masuk keranda efek samping apa Mbah? Panggil Mas saja bukan Mbah. Ini tadi ceritanya dia enggak cerita Mas Bro. Enggak percaya ya. Efek sampingnya Mas. Kalau efek sampingnya itu ya pertama ya bisa-bisa mati beneran, Mas. Efek sampingnya bisa mati beneran Ya. Mas Lorot. Bukan mati beneran, tapi pindah alam. Pindah alam. Enggak tahu. Di alam dunia ke alam akhirat. Iya, betul. Karena itu kan urusannya itu nyawa, Bang. Urusannya bukan nyawa. yang lain. Boleh ditap-tap layarnya teman-teman, tombol love aren. Kalau yang menyukai misteri boleh di follow Biar nggak metos terus. di follow teman-teman, bantu follow biar semangat masnya ini buat nonton. Berarti kalau mau bunuh diri mending masuk keranda aja, lebih gampang. Iya, betul. Kalau mau Hadir Gus Tahir. kalau mau ya nggak usah bunuh diri karena bunuh diri itu dosa. Katanya sih nyawanya nggak akan diterima. Penasaran Alias gentayangan, tayangan. bukan gentayangan jaran goyang. Pasuruan hadir Gus. Nggih Kang Tahir. Salam kenal, Salam Pasuruan. kenal, terima kasih. Boleh di follow. Terima kasih, tetap layarnya Mas Lorot. Toko diganggu ora gimana Gus dulu solusinya gitu. Apa toko? Toko. Toko diapain itu? Dicoba sampean. Toko diganggu orang, gimana Gus solusinya? Tokonya namanya apa? Nah, langsung ke di Tokonya namanya apa, Kang Tahir? Yang tutano iki. Malan. Warung bakso, Gus. Barang apa? Warung bakso. Warung bakso. Heeh, Sebentar, dengarkan baik-baik. didengarkan Kang Tahir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaiman bil qisti zalimullahu fa anna tufakun. Man arafa ala darbi, man syarafa ala darbi. Sebentar ya, tunggu ya. Itu warung bakso ya. Bukanya dari jam berapa, Bang? Bukanya dari jam berapa? Bisa kasih tahu bukanya baksonya jam berapa? tunggu belum ditulis. Sekitar habis asar, Gus. Habis belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Perawang insun, Allahumma danang ulung gerung tangi tangi bumi pelamat semua sobo kang rumah sorane Nabi Daud bakul Nabi Yusuf bakul bakso buka barasar.
Ini sebenarnya baksonya ini buka, cuman sering banyak orang yang mau beli itu pokoknya itu tutup, padahal buka. Kebanyakan pembelinya itu mengeluh seperti itu. Kenapa kok nggak jualan? Padahal jualan seperti itu. Jadi banyak pembeli yang seakan-akan warungnya itu tutup gitu. Padahal warungnya buka gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Yang bakso itu. Yang bakso Kang Thohir. Sebelum itu kan rame tuh baksonya kalau penglihatan penerawangan saya. Nah setelah itu ada orang yang datang ke sana juga, orang itu juga penjual bakso juga. Nah, dia itu nanya sambil beli gitu. Alasannya yang beli itu pas nggak lagi jualan, ada keluarganya yang minta bakso gitu. Nah, bakso itulah yang dibeli, itulah nantinya dikelola sama orang itu, sehingga ada berbaur dengan mistis seperti itu. Apa belum jelas? Udah jelas ya Kang. Ini lanjut lagi mau tanya ke Mas Habibi soal masuk ke randa mayat. Mas Habibi tadi, ini yang tanya yang kemarin ya, waktu digotong Iya. muter kuburan. Waktu digotong itu. Nah, Coba gimana perasaannya Mas perasaannya Habibi? gimana Mas Waktu Habibi? dipikul itu. Kalau yang pas dipikul itu Mas, Ngentot yang nah. saya rasakan itu ya seperti orang meninggal itu Mas. Gedot. Saya ada bui kabeh gimana kayak. Gimana nih Bang? Lanjut nggak nih Bang? Lanjut bentar Bang, bentar. Soalnya Iklan dulu ya. pengen ketawa. Ya nggak apa-apa, di sini santai tapi penuh hikmah ya, jangan salah. Meskipun kami bercanda, tapi kalau diuji kami siap kok, iya nggak? Oke. Meskipun kami kelihatannya bercanda, tapi sekali kalian beli gift dan kalian beri tantangan, kami siap melaksanakan gitu loh. Oke. Tapi harus sesuai ya nggak sih? Nah ini nggak main-main ini. Gitu. Kalau yang mau tanya-tanya soal channel YouTube juga ada, YouTube kami ada, boleh dicek. Ini Di santai channel serius YouTube. bisa. Tuh. Kalau soal spiritualisme, soal ya Mas Bro tadi kebanyakan makan gedang godok. Ditetap Mas Bul, tolong ditetap Mas Bul. Lu naik. Ditetap, diset-set. Komentar gitu. Itu. Berat. Kita itu bercanda, suka bercanda, tapi juga serius gitu. Santai gitu loh Mas Bro, ya enggak? Jelaskan Mas waktu digotong di kuburan itu Mas, sama Mas. Jadi gini teman-teman ya, kalau pas saya digotong itu rasanya ya seperti layaknya orang meninggal itu Mas. Jadi perasaan saya itu pas digotong ya biasa. Biasanya seperti ya, seperti orang tidur itu loh Mas. Jadi nggak merasakan apa kalau ini digotong, enggak itu nggak merasakan kan gitu. Itu teman-teman takut loh. Iya. Gus. Ustadz, Mas. Sing itu sapa winto desa rumen. Semua. Lekmo. Enggak, itu maaf ya sedulur, itu orangnya tadi kebanyakan makan telo godok. Jadi Dia yang boleh rusak. yang itu karena itu udah ketakutan tadi itu. Itu waktu digotong gimana rasanya? Rasanya seperti orang meninggal Mas. Nah, rasanya kayak orang meninggal ya. Jadi nggak merasakan apa-apa. Kalau orang hidup meninggal itu sungguhan. ya. Kalau orang hidup itu seperti orang tidur itu loh Mas. Nah, ini kalau ada orang Gak usulan.